Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi murid baru SMA Negeri 1 Sampang. Dan saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 1 Sampang. Kalian adalah anak-anak yang terpilih karena kalian sudah menyisihkan dari beberapa siswa yang lain untuk bisa masuk ke SMA Negeri 1 Sampang ini. Anak-anakku, kalian sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti di SMA Negeri 1 Sampang, pastinya dalam kegiatan tahunan rutinitas, setiap murid baru akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan untuk hal itu, insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan ini selama kurang lebih 5 hari, mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juli. Anak-anakku, perlu Bapak sampaikan bahwa untuk MPLS tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah menetapkan tema MPLS Ramah. Nah, untuk itu perlu Bapak sampaikan bahwa MPLS Ramah ini adalah menuntut untuk tumbuh kembangnya karakter dan profil lulusan. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan MPLS Ramah ini pastinya menekankan tidak ada kekerasan, perundungan, bullying, dan intoleransi. Untuk itu, kalian pada pelaksanaan MPLS Ramah ini, sekolah sebagai rumah kedua, insya Allah kalian akan mendapatkan rasa aman, nyaman, bahagia, dan merasa menikmati kegiatan ini sampai selesai. Dan harapan Bapak, nantinya kalian bisa melaksanakan, mengikuti kegiatan MPLS ini dengan penuh dan sungguh-sungguh mengikuti secara antusias, sehingga kalian bisa mendapatkan kemampuan, mendapatkan pengertian tentang lingkungan sekolah yang akan kalian masuki. Nah, untuk itu anak-anak, perlu Bapak titipkan beberapa pesan kepada kalian sebagai murid baru. Yang pertama adalah Bapak berharap kalian akan menjadi siswa yang terbaik di sini. Dan yang kedua, saya menitipkan nama baik sekolah. Jadi di pundak kalian saya titipkan untuk nama baik sekolah ini, kalian memiliki beban dan tanggung jawab untuk memberikan citra yang terbaik untuk sekolah. Yang ketiga, Bapak berharap bahwa kalian berangkat ke sekolah dengan semangat untuk belajar dan menimba ilmu. Dan untuk itu anak-anak, perlu saya sampaikan juga kepada kalian bahwa tujuan MPLS ini yang pertama adalah menggali potensi diri. Artinya kalian sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial pastinya memiliki kemampuan, bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Jadi pada kegiatan MPLS ini, insya Allah pembimbing, Bapak Ibu guru, serta kakak-kakak OSIS kalian akan memberikan pendampingan untuk menggali penuh tentang potensi, bakat, minat yang kalian miliki. Yang kedua adalah mengenal warga sekolah. Artinya kalian sebagai warga baru tentunya pasti harus bersosialisasi dengan warga yang ada di sekolah, membangun hubungan positif baik dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan staf tata usaha, tenaga tendik, dan teman-teman kalian sendiri. Dan yang ketiga adalah mengenal kurikulum dan lingkungan sekolah. Di kurikulum kalian pasti akan diberikan pembimbingan dan pembelajaran tentang proses cara belajar efektif dan efisien, bagaimana program kurikulum yang ada di sekolah kita. Dan tentang lingkungan ini pastinya kalian akan mendapatkan gambaran tentang fasilitas yang ada di sekolah kita, tentang perpustakaan, tentang lab, tentang tempat ibadah, dan sebagainya. Nanti kakak-kakak kalian OSIS akan mendampingi untuk memberikan pemahaman tentang fungsi dari masing-masing fasilitas itu. Terus yang terakhir adalah pembentukan budaya sekolah. Nah, ini yang sangat penting kalian garis bawahi, bahwa budaya sekolah ini, setiap kegiatan yang menumbuhkan kebiasaan baik itu akan menjadikan suatu karakter kepada kalian semua. Untuk itu tentunya nanti pembiasaan yang baik ini akan menjadi bekal kalian untuk
kalian di pendidikan lanjutan atau ke masa depan kalian. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Sebelum saya tutup, perlu sekali lagi saya titipkan 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah saya berharap kalian mencintai sekolah ini dan bisa membawa nama baik sekolah. Yang kedua, saling menyayangi antar teman. Dan yang ketiga, punya semangat untuk belajar di sekolah kita, untuk menimba ilmu sehingga menjadi bekal hidup kalian. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan beberapa sosialisasi terkait kegiatan MPLS yang dilaksanakan di sekolah kami, yaitu Sekolah SMA Negeri 1 Sampang. Sebelum ke inti materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu MPLS. MPLS sendiri yaitu sebuah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Pada tema kali ini, di tahun ini, MPLS mengangkat tema tentang MPLS ramah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya MPLS ramah sendiri yaitu merupakan kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Prinsip ramah di sini ada beberapa. Yang pertama, ramah anak, yang seperti yang tadi disampaikan. Ramah anak yaitu memuliakan dan menghormati hak anak melalui pengalaman belajar dan berkesadaran, bermakna, dan bergembira. Yang kedua, ramah lingkungan. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah pastinya. Yang selanjutnya, ramah biaya, di mana ramah biaya ini tanpa adanya pungutan biaya atau pungutan bentuk lainnya, sekolah menjadi rumah. Kami berharap sekolah menjadi rumah kedua bagi murid kita yang penuh dengan kasih sayang, seperti itu. Selanjutnya, MPLS ini juga memiliki tujuan. Yang pertama, membantu murid baru menggali dan mengenali potensi dirinya. Yang kedua, lebih mengenali warga sekolah. Yang ketiga, mengenal kurikulum dan lingkungan sekolah. Yang keempat, menjadi gerbang awal pembentukan budaya sekolah aman dan nyaman. Yang kelima, menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan baru. Di sisi lain, terdapat beberapa asas yang harus diketahui dalam pelaksanaan MPLS ini. Yang pertama, humanis. Selanjutnya, komprehensif dan partisipatif. Selanjutnya, kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, non-diskriminatif dan inklusif. Yang selanjutnya, keadilan dan kesetaraan gender. Dan yang terakhir, harmonis serta berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kegiatan MPLS ini, siswa nanti atau murid akan mendapatkan materi atau pembekalan, di mana materi utama pada kegiatan ini yaitu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana diantaranya yaitu seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Yang kedua, pagi ceria, di mana kegiatan ini pembuka sebelum pembelajaran di sekolah. Misalnya, anak melakukan senam, anak Indonesia sehat. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, membaca doa bersama. Yang keempat, sopan santun dalam bermedia sosial, di mana sikap penggunaan media sosial secara beradab,
bertanggung jawab, empatik, aman, dan bermanfaat dalam rangka menuju keadaban dan keamanan digital. Sopan berarti menggunakan bahasa, gambar, komentar, dan unggulan sesuai dengan norma kepatuhan. Santun berarti menggunakan hati, empati, dan kebijaksanaan sebelum berkomunikasi. Selanjutnya, budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di mana kegiatan 5S ini merupakan bagian penting dari identitas budaya untuk memperkuat hubungan antar individu dan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang selanjutnya, gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Hal ini terdiri dari 4 aspek, diantaranya aspek aman, yaitu melalui penerapan budaya sekolah yang melindungi seluruh warga sekolah. Aspek sehat, melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara konsisten. Yang selanjutnya, seperti cuci tangan, pembiasaan makan sehat dan bergizi, pemantauan kesehatan secara berkala. Selanjutnya, aspek resik, melalui pengelolaan kebersihan dan sampah secara tertib dan berkelanjutan. Selanjutnya, aspek indah, di mana melalui penataan lingkungan sekolah yang rapi dan nyaman dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Yang selanjutnya, gerakan rukun sama teman atau GRST, di mana gerakan ini merupakan gerakan pembiasaan positif yang mendorong murid untuk membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di sekolah. Namun, dari materi utama di atas, kami memberikan beberapa materi tambahan terkait tentang bahaya nafsa dan pencegahan judi online. Yang kedua, tentang budaya sekolah yang berbasis kekhasan daerah. Selanjutnya, jadwal pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari pada minggu pertama awal tahun ajaran baru di SMA Negeri Sampang, yaitu pada hari Senin sampai Jumat tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Untuk pra MPLS, kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan siswa sebelum melaksanakan MPLS. Jadi sebelum hari Senin sampai Jumat, pra ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Berikut larangan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam kegiatan MPLS. Yang pertama, melakukan perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya. Yang kedua, pungutan biaya atau pungutan bentuk lainnya. Yang ketiga, aktivitas tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang selanjutnya, atribut tidak edukatif dan tidak relevan. Selanjutnya, melibatkan alumni sebagai penyelenggara, itu jelas tidak boleh. Yang selanjutnya, melibatkan murid tidak memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mekanisme pelaporan, sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pengaduan yang disediakan. Tindakan pelanggaran atau dikenai sanksi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku bisa melalui pusat panggilan ULT 177 ke Mendikdasmen atau kanal lapor ke link atau hashtag kemendikdasmen.lapor.go.id. Selanjutnya, untuk peran orang tua dan wali murid. Peran orang tua wajib mengikuti atau menyimak sosialisasi MPLS yang dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, pengisian instrumen dengan memberikan data berat dan tinggi badan untuk pemantauan status gizi. Yang ketiga, mengisi instrumen 17 pertanyaan untuk deteksi awal sikap anak di rumah dan di lingkungan. Yang keempat,
mengisi instrumen bersama anak untuk membantu sekolah merancang layanan pengembangan diri yang dapat melalui identifikasi bakat dan minat. Yang kelima, melengkapi data administrasi dengan mengisi instrumen biodata murid secara akurat berdasarkan dokumen kependudukan untuk pemutahiran administrasi sekolah. Selanjutnya, yang keenam, memahami dan menyepakati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketujuh, orang tua bertanggung jawab mendaftarkan anak sebagai peserta pemeriksaan kesehatan melalui aplikasi Satu Sehat. Yang delapan, mendukung program penguatan karakter melalui penyediaan atau pembiasaan makan sehat dan bergizi. 9. Berpartisipasi dalam edukasi terkait pola pengasuhan atau parenting yang disinergikan dengan budaya sekolah aman dan nyaman. Yang terakhir, mendampingi anak dalam membiasakan 7 tradisi positif di rumah, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, peran panitia MPLS. Yang pertama, yaitu panitia bertanggung jawab menyusun program MPLS. Yang kedua, kepala sekolah harus melaporkan penetapan panitia dan program MPLS kepada kementerian atau dinas pendidikan terkait. Yang ketiga, melakukan sosialisasi program kepada orang tua atau murid. Selanjutnya, yang keempat, menyambut murid dengan budaya 5S. Yang kelima, melaksanakan materi utama. Yang keenam, memastikan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua yang bebas dari hal-hal negatif kepada murid. Yang ketujuh, mengawasi penggunaan gawai dan memberikan edukasi mengenai keamanan digital. Yang kedelapan, menjaga kerahasiaan data pribadi murid dan hasil tes. 9. Melakukan evaluasi terhadap ketercapaian tujuan MPLS serta mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Yang ke-10, menyampaikan hasil evaluasi kepada orang tua atau wali dan memberikan laporan penyelenggaraan kepada kementerian dan dinas pendidikan terkait. Setelah itu, di sini murid berpartisipasi dalam pengisian beberapa tes dalam rangkaian kegiatannya. Yang pertama, identifikasi massa tubuh dan fleksibilitas. Tes ini bertujuan untuk pemantauan status gizi murid dan jika menunjukkan risiko kesehatan, sekolah akan mengarahkan orang tua untuk mengkonsultasi dengan layanan kesehatan setempat. Yang kedua, identifikasi awal kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid. Tes ini bertujuan untuk membantu sekolah dan orang tua melakukan deteksi awal sebagai bagaimana anak bersikap di rumah, di sekolah, dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, asesmen literasi membaca dan numerasi untuk MPLS. Tes ini bertujuan sebagai bahan bagi guru untuk menyiapkan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar, serta merancang penguatan literasi dan numerasi murid. Yang selanjutnya, identifikasi bakat minat. Tes ini membantu mengenali potensi, kekuatan diri, serta ketertarikan murid pada bidang tertentu guna merancang layanan pembinaan yang tepat. Selanjutnya, proses pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG, di mana seluruh murid diwajibkan untuk mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh puskesmas terdekat. Mekanisme pendaftaran yang pertama, pendaftaran dan pengisian kuesioner kesehatan awal dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Yang kedua, panduan dan langkah bisa diakses pada tautan https://2s.id/panduan CKG. Yang ketiga, murid yang sudah mengikuti CKG pada tahun 2026 perlu didaftarkan lagi, namun pihak sekolah tetap mendata murid tersebut sebagai bagian dari evaluasi. Peran sekolah, yang pertama, sekolah berkoordinasi dengan puskesmas. Kedua, sekolah menyampaikan informasi mengenai kewajiban pendaftaran.
dan pengisian kuesioner pada orang tua. Yang ketiga, sekolah menginformasikan data pendaftaran dan pemberian dan memberikan pengingat bagi orang tua yang belum melengkapi data anaknya. Yang terakhir, pada akhir pelaksanaan MPLS, kepala sekolah wajib melaporkan jumlah murid yang telah didaftarkan mengikuti CKG. Yang selanjutnya, pelaksanaan tindak lanjut. Pemeriksaan fisik akan dilakukan di sekolah oleh tenaga kesehatan atau puskesmas. Yang kedua, hasil dari CKG dapat dipadukan dengan hasil identifikasi awal kondisi sosial emosional murid untuk memperoleh gambaran profil kesehatan dan kesejahteraan murid. Selain itu, murid juga harus diarahkan untuk mengisi pengisian formulir deteksi diri. Yang pertama, instrumen data murid baru. Pengisian ini merupakan formulir pengumpulan data dasar yang digunakan oleh sekolah untuk memperoleh informasi mengenai identitas murid, kondisi keluarga, latar belakang, sosial, ekonomi, serta data pendukung lainnya pada awal masa pendidikan. Yang kedua, pengisian survei, formulir survei karakteristik dan kebutuhan perkembangan murid. Survei ini merupakan pengumpulan informasi kondisi, minat, pengalaman belajar, karakteristik, personal, kesehatan, dan kebutuhan dukungan murid. Pelaksanaan lebih detail terkait deteksi dini dan dapat dilihat pada laman cerdas berkarakter yang dapat diakses melalui tautan cerdasberkarakter.kemendikbudrismen.go.id/deteksi dini. Setelah pelaksanaan MPLS berlangsung, tentunya akan ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan dan wajib dilakukan. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan mengidentifikasi keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Evaluasi ini meliputi evaluasi pelaksanaan MPLS ramah oleh sekolah kepada orang tua dan murid. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan MPLS ramah oleh sekolah kepada kementerian atau dinas pendidikan. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan MPLS oleh kementerian yang meliputi evaluasi kepala sekolah dan evaluasi murid. Selanjutnya, laporan hasil tes. Yang kedua, membagikan di media sosial. Dan yang terakhir, screening murid berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita harapkan terkait tentang pelaksanaan MPLS Ramah 2026 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.